Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Kata prevenient diambil dari bahasa Latin venio yang berarti to come atau datang. Kata pre merupakan sebuah awalan yang berarti before atau sebelum. Prevenient grace berarti anugerah yang datang sebelum keselamatan, a grace that comes before salvation. Untuk bisa mendapatkan pemahaman doktrin ini secara akurat, akan dipaparkan beberapa definisi prevenient grace dari kaum Arminian sendiri. James Arminius berkata bahwa prevenient grace adalah anugerah yang memampukan manusia untuk dapat memiliki kemauan dan melakukan kebaikan serta menolak pencobaan yang datang dari si jahat. Prevenient grace telah mengatasi dampak dosa asal yang begitu merusak, sehingga manusia bisa berbuat baik dan percaya kepada Allah. Dalam tulisannya, Arminius menjelaskan, tetapi dalam keadaannya yang telah berlalu dan berdosa, manusia tidak mampu dari dan sendirian, baik untuk berpikir, untuk berkehendak, atau untuk melakukan apa yang benar-benar baik. Tetapi perlu baginya untuk diregenerasi dan diperbaharui dalam kecerdasan, kasih sayang atau kehendaknya, dan dalam segala kekuatannya oleh Tuhan di dalam Kristus melalui Roh Kudus, agar dia dapat memenuhi syarat dengan benar untuk memahami, menghargai, mempertimbangkan, menghendaki, dan melakukan apapun yang benar-benar baik. Ketika dia menjadi pengambil bagian dari regenerasi atau renovasi ini, saya menganggap bahwa karena dia dibebaskan dari dosa, dia mampu berpikir, bersedia, dan melakukan apa yang baik, namun bukan tanpa bantuan kasih karunia ilahi yang berkelanjutan. Pernyataan Arminius ini menekankan bahwa manusia yang berdosa perlu dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sehingga ia bisa mengerti, menghargai, memperhatikan, menginginkan, dan melakukan apa yang baik. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak mampu melakukan apa yang baik. Bagi Arminius, anugerah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sebelumnya telah mendengar berita Injil. Mengutip Arminius, Roger E. Olson berpendapat bahwa prevenient grace membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi sebuah hubungan yang sejati. Bahwa keputusan manusia untuk memilih Allah adalah betul-betul sejati, karena tidak ditentukan Allah sebelumnya. John Wesley berkata bahwa keselamatan manusia dimulai dengan prevenient grace, bahwa anugerah ini including the first wish to please God, the first dawn of light concerning His will, and the first slight transient conviction of having sinned against Him. Pengaruh anugerah ini termasuk kecenderungan menuju kehidupan, sedikit banyak akan keselamatan, permulaan pembebasan dari kebutaan, hati yang tidak berperasaan, ketidaksadaran akan Allah dan tentang Allah. Jika Allah
tidak membiarkan anugerah ini, manusia tidak akan dapat mengerjakan perbuatan baik, terbebas dari dosa, dan tidak mampu mengerjakan keselamatan. Bagi Wesley, prevenient grace sudah diberikan Allah dan ada dalam setiap manusia. Meski manusia memilikinya dengan kadar yang berbeda-beda, yaitu ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Anugerah ini memampukan setiap manusia, cepat atau lambat, untuk memiliki keinginan untuk berbuat baik, meski sebagian manusia menolaknya, sehingga tidak menghasilkan buah yang sejati. Karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Wesley menyatakan semua manusia pada aktualnya tidak pernah berada dalam kondisi rusak total depravity. Berkenaan dengan prevenient grace, Society of Evangelical Armenians mencantumkan pernyataannya sebagai berikut. Kami percaya bahwa umat manusia diciptakan menurut gambar Allah, tetapi jatuh dari keadaan semula yang tidak berdosa melalui ketidaktaatan yang disengaja dan tipu daya setan, yang mengakibatkan penghukuman kekal dan pemisahan dari Allah di dalam dan dari diri mereka sendiri, dan terlepas dari kasih karunia Allah, manusia tidak dapat berpikir akan atau melakukan sesuatu yang baik, termasuk percaya. Tetapi kasih karunia Allah yang telah ada sebelumnya mempersiapkan dan memampukan orang berdosa untuk menerima kasih karunia keselamatan gratis yang ditawarkan dalam Kristus dan Injilnya. Hanya melalui kasih karunia Tuhan, hanya melalui kasih karunia Allah, orang berdosa dapat percaya, dan dengan demikian dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menuju keselamatan dan kehidupan rohani. Ini juga merupakan kasih karunia Allah yang memampukan orang percaya untuk terus beriman maupun baik dalam pikiran, kehendak, dan perbuatan. Sehingga semua perbuatan baik atau gerakan yang dapat dipahami harus dianggap sebagai kasih karunia Allah. Menurut pengertian tersebut, prevenient grace menyiapkan dan memampukan orang berdosa untuk menerima keselamatan yang ditawarkan Kristus. Hanya melalui anugerah Tuhan, maka orang berdosa bisa percaya. Wiley menyatakan prevenient grace adalah anugerah yang ada sebelum atau yang mempersiapkan hati manusia untuk memasuki kondisi awal keselamatan. Anugerah ini diberikan Roh Kudus kepada manusia yang tidak memiliki pengharapan karena kejatuhan dosa. Anugerah ini bekerja tidak hanya di dalam elemen tertentu saja, tetapi di dalam seluruh aspek manusia, intelektual, emosi, dan kehendak. Dengan diberikannya prevenient grace kepada semua manusia, maka tanggung jawab manusia sudah ada sejak awal kehidupannya. Olson berpendapat prevenient grace merupakan convicting, calling, enlightening, and enabling grace of God that goes before conversion and makes repentance dan faith possible. Tanpa anugerah ini, manusia yang diperbudak oleh dosa pasti dan tidak dapat dihindari akan menolak kehendak Allah. Melalui prevenient grace, kehendak bebas manusia yang sebelumnya diikat dosa dipulihkan, sehingga untuk pertama kalinya manusia memiliki kemampuan untuk berbuat baik, menerima atau menolak Allah. Olson kemudian berkata, "This common Armenian doctrine of universal prevenient grace means that because of Jesus Christ and the Holy Spirit, no human being is actually in a state absolute darkness and depravity." Perhatikan pernyataan tersebut, di mana Olson menyatakan manusia pada aktualnya tidak pernah berada dalam kondisi rusak total. Kondisi ini terjadi karena adanya prevenient grace.
Tokoh Walls dan Dongell berpendapat anugerah ini diberikan oleh Roh Kudus kepada semua manusia untuk mengatasi pengaruh dosa dan memungkinkan manusia memberikan respon yang positif kepada Allah. Yohanes 15 ayat 26-27, Yohanes 16 ayat 7-11. Inisiatif pemberian anugerah ini seharusnya berasal dari Allah. Peranan orang berdosa adalah meresponinya dengan iman dan kepatuhan, dengan sikap syukur kepada Allah. Pemberian anugerah ini dapat diterima atau ditolak manusia. Perlu diperhatikan bahwa penerimaan anugerah ini tidak akan menjamin keselamatan akhir seseorang. Adalah mungkin bagi seseorang untuk memulai hubungan yang sungguh-sungguh dengan Allah, namun pada akhirnya berbalik atau murtad pada Allah dengan terus-menerus diam dalam kejahatan. Dari beberapa pengertian yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa prevenient grace adalah anugerah yang diberikan Roh Kudus kepada semua manusia sejak awal kehidupannya, sehingga kondisi aktual setiap manusia sesungguhnya tidak pernah berada dalam kondisi rusak total. Anugerah ini diberikan sejak kejatuhan dosa yang memulihkan manusia sehingga ia bisa memiliki pengetahuan dasar mengenai Allah dan hukum moral, yaitu apa yang baik dan yang jahat. Pengaruh utama dari anugerah ini adalah memampukan manusia untuk bisa memilih Allah sehingga manusia dapat selamat. Namun demikian, pengaruh dari anugerah ini dapat ditolak oleh manusia. Berdasarkan kesimpulan ini, prevenient grace memiliki pengertian yang berbeda dengan common grace yang dimengerti oleh kami kaum reform. Prevenient grace memiliki pengaruh dalam membuat manusia tahu yang baik dan yang jahat, serta dapat memampukan manusia untuk selamat dengan memilih Allah. Sedangkan common grace hanya memampukan manusia untuk tahu yang baik dan yang jahat sehingga dapat hidup harmonis di dalam masyarakat dan tidak ada hubungannya dengan keselamatan manusia. Dalam hubungannya dengan keselamatan, Classical Arminian selalu menekankan bahwa manusia tidak memiliki kontribusi terhadap keselamatan, yaitu dengan aktif bekerja sama dengan Allah. Bagi mereka, seluruh pekerjaan keselamatan dilakukan oleh Allah. Respon manusia adalah bertindak pasif dengan membiarkan Allah bekerja dan tidak menolaknya untuk mengerjakan keselamatan itu pada diri manusia. Sungguh menarik, kaum Classical Arminian yang di satu sisi setuju akan dampak dosa asal yang sangat merusak, tetapi pada aktualnya manusia tidak pernah merasakan dan terkena dampak dosa asal. Hal ini disebabkan pengaruh prevenient grace yang sudah diterima manusia sejak awal kehidupannya. Hal ini menjadikan manusia berada dalam kondisi intermediate state, yaitu suatu kondisi di mana pengaruh kerusakan dosa sudah disingkirkan, tetapi manusia masih belum sepenuhnya selamat. Pendapat ini tentu saja bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab yang secara jelas menyatakan bahwa kondisi manusia yang belum percaya masih rusak total secara aktual. Pendapat ini didukung oleh Peterson dan Williams yang mengutip Kenneth J. Collins, seorang Arminian, bahwa bagi kaum Classical Arminian, dampak dosa yang begitu gelap hanya bersifat hipotesis dan tidak bersifat aktual, bahwa tidak ada manusia yang kenyataannya berada kondisi seperti ini. Lalu Barrett berkata bahwa Alkitab tidak hanya menegaskan secara prinsip kondisi manusia yang rusak total, tetapi juga menyatakan secara jelas kondisi manusia saat ini yang rusak total. Kerusakan ini mengakibatkan manusia mendapat penghukuman bila tidak ada anugerah Tuhan yang menyelamatkan dirinya. Gordon Lewis dan Bruce Demarcres berkata,
Akibat kejatuhan dosa, manusia mengalami kondisi rusak dan perbudakan secara spiritual. Kondisi rusak ini ditulis Alkitab sebagai kondisi yang bersifat aktual dan bukan bersifat hipotesis. Lewis dan Damares berkata, kondisi spiritualitas manusia yang terjatuh muncul dalam kitab suci sebagai kondisi aktual orang-orang yang ditemui oleh para nabi, Kristus, dan juga rasul. Bukan hanya sebagai kondisi hipotesis. Kebejatan manusia yang diajarkan oleh para penulis Alkitab dalam bahasa yang begitu kuat memiliki rujukan yang sebenarnya dalam diri orang yang sebenarnya. Ini tidak hanya berlaku untuk kondisi hipotesis dari mana semua telah dikirim. Hipotesis kasih karunia yang sudah ada sebelumnya seperti itu tidak sesuai dengan fakta kitab suci atau pengalaman umum para pendeta dan konselor. Kesalahan doktrin Prevenient grace tidak berkaitan dengan pengaruhnya dalam hal moral, yaitu membuat manusia tahu dan dapat melakukan apa yang baik dan yang jahat. Alkitab dengan jelas menunjukkan setelah kejatuhan dosa, Allah memberikan anugerah kepada seluruh manusia, sehingga manusia masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Kesalahan doktrin ini berkaitan dengan pengaruhnya yang memampukan manusia untuk dapat mencari dan memilih Allah dalam hal keselamatan. Untuk menyatakan ketidaktepatan pendapat dari kaum Classical Armenian yang menyatakan kondisi rusak manusia hanya terjadi secara hipotesis, akan dipaparkan beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan secara jelas kerusakan dan kegelapan atas dampak dosa asal yang masih terdapat secara aktual dalam kehidupan manusia. Ayat-ayat ini akan menjadi bukti bahwa doktrin Prevenient Grace merupakan doktrin yang tidak sah karena tidak dibangun di atas kebenaran Alkitab. Roma 3 ayat 10-12 berkata, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak." Ayat ini merupakan kutipan dari Mazmur 14 ayat 1-3 dan Mazmur 53 ayat 1-3 yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun manusia yang benar. Kondisi manusia ini memiliki kejelasan dan kepastian bahwa manusia dengan sengaja berjalan di jalan yang tidak benar. James Montgomery Boyce menyatakan kalimat "tidak ada seorang pun yang mencari Allah" memiliki arti bahwa bukan hanya manusia tidak mampu untuk datang kepada Allah dan tidak mampu memahami Allah, tetapi juga pada dasarnya manusia tidak ingin datang kepada Allah. Kata mencari pada ayat 11 memakai kata present active yang berarti tidak ada manusia saat ini yang mencari Allah. Ayat ini secara jelas ditujukan kepada manusia yang hidup secara aktual dan tidak ditujukan kepada manusia secara hipotesis. Dalam tafsirannya, Grant R. Osborne menyatakan pasal ketiga ayat 10-18 bukan berisi tindakan yang dilakukan secara pasif sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi merupakan penolakan aktif manusia untuk mencari Allah. Thomas R. Schreiner berpendapat bahwa pada pasal 3 ayat yang ke-10-18 mendukung ide bahwa manusia, semua manusia adalah pendosa, bahwa Paulus memiliki pandangan yang gelap mengenai kemampuan manusia untuk melakukan hukum. Kondisi gelap manusia yang digambarkan oleh Paulus tentu saja merupakan gambaran manusia aktual yang sedang terjadi dan bukan gambaran manusia yang bersifat hipotesis saja. Dalam Yohanes 6 ayat 43-44, Yesus berkata, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Bagi Wesley, ayat ini bermakna tidak ada manusia yang dapat percaya kepada Allah
jika Allah tidak terlebih dahulu memberikan kekuatan kepada manusia untuk memilih. Bagi John Calvin, pernyataan Yesus ini menyatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat datang kepada Kristus jika bukan Allah sendiri yang mendatangi manusia. Dari dua penafsiran ini kita bisa mengambil kesimpulan yang sama, bahwa manusia yang belum percaya tidak akan mampu dalam dirinya sendiri untuk datang kepada Allah. Namun, paling penting yang harus diperhatikan adalah konteks di mana Yesus berbicara, yaitu untuk mengkonfrontasi sungut-sungut yang sedang terjadi secara aktual dari orang-orang yang tidak percaya. Pernyataan Alkitab ini tentu saja berkontradiksi dengan gagasan kaum Armenian yang berkata ketidakmampuan manusia hanya bersifat hipotesis. Roma 10 ayat yang ke-20 berkata, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Ayat ini merupakan kutipan dari Yesaya 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa Allah telah ditemukan oleh manusia yang tidak mencari Dia. Ditemukannya Allah ini disebabkan karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Osborne menjelaskan ayat ini dengan menyatakan bahwa Allah dalam kasih-Nya selalu mencari manusia, meski manusia selalu menolak Dia. Berdasarkan ayat ini, kita dapat menyatakan ketidakabsahan doktrin Prevenient Grace yang pada kenyataannya tidak memberikan kemampuan pada manusia untuk mencari dan memilih Allah. Karena dalam keselamatan, Allah sendiri yang mencari dan memilih manusia, bukan manusia itu sendiri. Ketidaksesuaian doktrin Prevenient Grace dengan Alkitab dimengerti oleh beberapa teolog besar dunia, yaitu Millard J. Erickson, yang berpendapat bahwa doktrin yang sangat menarik ini tidak diajarkan secara jelas dalam Alkitab. Lalu ada R.C. Sproul berkata, doktrin ini tidak diajarkan Alkitab. Bahkan kita ngomong seorang Ben Witherington III, sarjana perjanjian baru dari kaum Armenian sendiri berkata, Wesley concept of prevenient grace is frankly weakly grounded if we are talking about proof text from the Bible. Kita telah memperhatikan bahwa doktrin yang menjadi fondasi dari classical Armenian adalah doktrin prevenient grace. Poin penting dari doktrin ini adalah kejatuhan dosa telah mengakibatkan kerusakan total pada manusia. Namun, karena kasih-Nya, Allah telah memberikan kepada seluruh manusia pada awal kehidupannya suatu anugerah yang disebut prevenient grace. Anugerah ini memberi pengaruh kepada manusia untuk dapat mengetahui dan melakukan apa yang baik dan yang jahat, serta memampukan manusia untuk memilih Allah dalam hal keselamatan. Prevenient grace merupakan doktrin yang menarik karena dapat menyelesaikan begitu banyak masalah. Namun doktrin ini perlu diperhatikan lagi karena kurang sesuai dengan kebenaran Alkitab, di mana doktrin ini menganggap kondisi manusia yang belum percaya tidak berada dalam kondisi kerusakan total secara aktual, dan sebaliknya, kerusakan total manusia pada manusia yang belum percaya hanyalah suatu hipotesis belaka. Doktrin ini tentu saja merupakan penyimpangan penafsiran terhadap firman Allah yang secara jelas menunjukkan bahwa kerusakan total adalah kondisi aktual yang masih dialami oleh setiap manusia yang belum percaya, di mana manusia tidak akan pernah mampu memilih Allah jika Allah sendiri belum melahirbarukannya. Tetapi, meskipun doktrin prevenient grace adalah doktrin yang perlu diperhatikan kembali karena kurang dibangun di atas dasar Alkitab, kaum classical Armenian tetap menekankan poin yang benar, yaitu bahwa hanya iman kepada Yesus Kristus saja
yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan menekankan pentingnya perbuatan baik sebagai tanda pertobatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. And the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is